Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis merupakan salah satu sumber dari ajaran Islam. Ia menempati kedudukan kedua setelah Al-Quran, dan keharusan bagi kita semua sebagai umat Islam untuk menjadikan hadis sebagai pedoman hidup kita, baik yang berupa perintah maupun larangannya. Sama halnya dengan kewajiban bagi umat Islam dengan mengikuti Al-Quran. Hadis sendiri memiliki pengertian, yaitu semua hal yang datang dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa ucapan, perbuatan, atau pengakuan takrir. Dan hadis yang jelas dalam periwayatan, sanad dan kebenarannya disebut sebagai hadis sahih. Dan hadis sahih inilah yang dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya yang bersumber dari hadis. Dan begitu banyak hadis dari Rasulullah SAW tentang kesehatan yang dapat dibuktikan baik secara ilmiah maupun di masa yang akan datang. Berikut 7 hadis dari Rasulullah SAW tentang kesehatan yang terbukti kebenarannya. Pertama, tidur berbaring ke sebelah kanan. Berdasarkan penelitian ilmiah, posisi saat kita tidur ternyata dapat mempengaruhi kesehatan tubuh kita. Dan di dalam ilmu medis dijelaskan bahwa ketika tidur miring ke kanan ternyata dapat memberikan efek positif bagi tubuh kita. Bahwa jika tidur pada posisi tersebut, maka paru-paru di sebelah kiri akan menjadi lebih kecil daripada paru-paru di sebelah kanan, sehingga beban jantung pun menjadi lebih ringan. Dan posisi liver pun tetap statis pada tempatnya dengan tidak bergelayut, dan membuat lambung tetap stabil pada posisinya. Selain itu, posisi tidur seperti ini juga bermanfaat pada kesehatan lambung lainnya, yaitu lambung akan lebih cepat dalam mengosongkan makanan setelah dicerna. Penelitian menunjukkan saat manusia tidur dengan menyamping ke kanan, makanan mampu dicerna usus hanya dalam waktu 2,5 hingga 4,5 jam saja. Sedangkan tidur dalam posisi yang lain, makanan baru selesai dicerna dengan waktu yang lebih lama, yaitu 5 hingga 8 jam. Dan posisi tidur seperti ini adalah yang paling tepat jika ditinjau baik secara medis maupun dari sisi kesehatan, sehingga dapat menjauhkan kita dari ancaman berbagai penyakit. Dan hal ini terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Apabila kamu hendak berangkat ke tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudumu untuk sholat, kemudian berbaringlah pada sisi badanmu sebelah kanan." Kedua, larangan minum khamar atau minuman keras. Di dalam Islam terdapat larangan untuk meminum khamar atau meminum minuman keras, seperti yang dijelaskan di dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW. Dan larangan ini bukan tanpa dasar, karena jika ditinjau dari sisi kesehatan, minuman alkohol ini dapat merusak diri manusia dan banyak membawa berbagai penyakit serta mudarat bagi siapapun yang meminumnya. Di banyak penelitian menunjukkan bahwa salah satu sebab kecelakaan lalu lintas dan kasus KDRT disebabkan mabuk minum minuman keras. Selain itu,
Konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak paru-paru dan melemahkan sistem imun pada tubuh manusia. Berdasarkan hasil penelitian Physiological, Genomic, and Pathognomic of Lung Disease, bahwa penggunaan alkohol yang berlebihan dapat mengganggu kadar protein yang terdapat pada jaringan paru-paru bagian luar. Terjadinya penumpukan cairan pada bagian luar alveoli, sehingga paru-paru pun tidak berfungsi dengan normal, yang dapat menyebabkan gagal pernafasan pada manusia. Dan hal ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Khamar itu telah dilaknat zatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang meminta untuk diperaskan, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan, dan orang yang memakan harganya." Ketiga, menyamak jilatan anjing dengan tanah. Berdasarkan penelitian, air liur anjing mengandung banyak virus dan bakteri yang termasuk ke dalam najis berat atau najis mughalladha, dan Islam mengajarkan bahwa untuk mensucikannya kita harus membasuhnya dengan tanah sebanyak 7 kali. Sejalan dengan hal ini, bahwa secara ilmiah ilmuwan menemukan adanya unsur kimia di dalam tanah yang dapat membunuh kuman di dalam tubuh anjing. Unsur tersebut yaitu tetrasilin dan tetrolit alami. Tetrasilin merupakan jenis antibiotik yang mampu membunuh bakteri dan kuman, sedangkan tetrarolit merupakan antibiotik yang mampu mematikan virus dalam air liur anjing. Salah satu virus yang terdapat dalam liur anjing ialah toxkarasin, yaitu virus yang dapat membutakan penglihatan manusia. Dan itulah mengapa tanah yang menguburkan jasad manusia yang terinfeksi virus tertentu tetap steril, meskipun banyak jasad manusia yang terinfeksi tersebut terkubur di dalamnya. Dan hal ini terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW sejak ribuan tahun yang lalu. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika anjing menjilat di salah satu bejana kalian, cucilah sebanyak 7 kali, dan gosoklah yang ke-8 dengan tanah." Keempat, larangan bernafas ketika minum. Islam mengajarkan bahwa di saat minum dilarang untuk bernafas di dalam gelas, dan pada saat itu tidak diketahui jelas alasannya. Namun kini dapat dibuktikan secara ilmiah melalui ilmu pengetahuan dan sains. Dijelaskan bahwa jika unsur air di dalam gelas, yaitu H20, bertemu dengan karbon dioksida atau CO2 melalui udara hembusan nafas, maka akan menghasilkan asam karbonat atau H2CO3 yang menyebabkan minuman tersebut berubah menjadi asidik. Jadi, jika kita bernafas di dalam gelas, maka zat asam tersebut akan terhirup, yang zat asam tersebut bersifat merusak bagi kesehatan paru-paru dan organ tubuh manusia lainnya. Dan hal ini sudah pernah Rasulullah SAW jelaskan dalam sebuah hadis. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan dari Abu Qadara Al-Ansari, Rasulullah bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian minum, janganlah ia bernafas dalam wadah air minumnya." Kelima, larangan bertato.
Di dalam Islam terdapat larangan untuk memakai tato dan sejenisnya. Tato sendiri merupakan suatu perbuatan dengan memasukkan jarum halus yang mengandung zat berwarna ke dalam kulit. Dan di dalam Islam, memakai tato hukumnya haram. Dijelaskan bahwa perbuatan ini paling dibenci Allah dan Rasul-Nya, sebab dalam proses pembuatan tato tersebut dapat menyakiti diri sendiri serta mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, membuat tidak sahnya seseorang saat berwudu, karena disebabkan jika kulit ditato, maka dapat menghalangi masuknya air ke dalam jaringan kulit. Selain itu, ilmu medis menunjukkan bahwa tato dapat membawa kerusakan bagi kesehatan manusia. Dijelaskan bahwa bertato dapat menyebabkan infeksi kulit dan reaksi alergi pada kulit lainnya. Pembuatan tato sendiri juga beresiko menularkan berbagai macam penyakit seperti tetanus, hepatitis B, hepatitis C, dan HIV apabila jarum yang digunakan tidak steril. Dan hal ini sudah pernah Rasulullah SAW jelaskan dalam sebuah hadis, sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari. Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang mentato dan yang minta untuk ditato.